adik-adik. Apa kabar hari ini? Aku sehat, aku kuat. Sedang sekali bisa berjumpa kembali dengan adik-adik kami yang ada di rumah atau dimanapun berada. Kita kembali berjumpa dalam pendampingan kami secara online. Tentunya di situasi sekarang ini kita tidak bisa berhadapan pendampingan kami secara langsung, tetapi dengan cara online. Dan kepada adik-adik yang ada di rumah atau di mana saja berada, rajin untuk mengikuti pendampingan kami online. Adik-adik sekalian, di bulan ini yaitu tanggal 1 Oktober kita mulai masuk dalam bulan Rosario. Adik-adik yang ada di rumah rajin berdoa Rosario bersama dengan keluarga, dan tetap jaga kesehatan dan juga rajin belajar, jaga jarak dan rajin cuci tangan, serta dengar-dengaran orang tua yang ada di rumah. Yang pasti sekarang kita harus mempersiapkan diri untuk pendampingan selanjutnya. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan pendampingan hari ini, mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik sekalian yang di rumah ataupun dimanapun berada, saat ini seperti yang Kakak Jo sudah bilang di awal tadi, bahwa kita untuk bulan Oktober ini kita masuk dalam bulan Rosario, yaitu Rosario Misi untuk Dunia. Ya, seperti yang Kakak Jo pegang ini, dan ini ada Rosarionya, ada warna-warna yang kita harus mengerti. Yang pasti adik-adik harus rajin berdoa doa Rosario di rumah selama kita ada di bulan Rosario, bulan Oktober ini. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetap jaga kesehatan di rumah. Dan jangan lupa kalau kita keluar dari rumah atau di rumah, tetap pakai maskernya seperti ini. Ya, oke adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan sama-sama berdoa dalam doa pembukaan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau telah mengundang kami untuk hadir dalam pertemuan ini. Berkatilah kami agar selalu semangat dalam kegiatan bina iman ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik, tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan hari ini diambil dari Matius 22 ayat 2 sampai 10. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anak mudanya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba yang lain, pesan, katakanlah pada orang itu,
yang diundang itu sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku yang telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengadakannya. Ada yang pergi mengurus ladang dan ada yang mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu untuk menyiksanya dan membunuhnya. Maka berkala raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar potongan mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang-orang jahat dan orang-orang baik sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Demikianlah puji Tuhan. Halo adik-adik, kita sama-sama telah berdoa pembukaan dan sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tadi juga teman kita Nando sudah membacakan Injil untuk kita semua, yang mana diambil dari Injil Matius 22 ayat 2 sampai 10 tentang perjamuan kawin. Oke, adik-adik yang di rumah, pernahkah kalian mengadakan pesta? Pasti pernah ya. Ada pesta pernikahan, ulang tahun, ataupun pesta adat. Yang pasti, di dalam pesta itu kita harus mempersiapkan banyak hal supaya pesta itu dapat terlaksana dengan baik. Tentu kita harus berbelanja, mempersiapkan dekorasi apa, dan juga menentukan dulu acara apa yang akan kita adakan. Kebanyakan pasti acara ulang tahun ya. Adik-adik yang di rumah suka acara ulang tahun. Suka semua? Oh iya suka. Kakak juga suka acara-acara. Ya. Oke adik-adik sekalian. Seperti acara ulang tahun. Kita harus memastikan tanggalnya. Ya. Sudah cocok atau belum. Kemudian dekorasinya. Mempersiapkan permainan apa yang akan kita mainkan dalam acara nanti. Seperti games. Ya. Kemudian kita persiapkan makanan. Dan kemudian kita juga menjumlahkan undangan. Berapa yang akan kita undang. Oke adik-adik. Setelah semuanya siap. Kemudian kita melaksanakan pestanya. Kita menunggu orang-orang yang kita undang. Ya. Pernah tidak adik-adik mengundang orang untuk datang ke acara ulang tahun dan orangnya tidak datang? Tidak ada yang datang. Kira-kira bagaimana perasaannya adik-adik kalau misalnya yang diundang tidak ada yang datang? Pasti sedih, ada yang menangis. Mama, kenapa orang tidak datang? Tidak ada tamuku. Nah, pasti juga ada yang kecewa. Ya, sebagai manusia pasti kecewa. Nah, di dalam Injil tadi Tuhan Yesus bercerita tentang seorang raja yang mengadakan pesta nikah untuk anak tunggalnya. Sang raja sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Sapi sudah dipotong, tempat sudah disiapkan, bahkan undangan sudah disiapkan. Suatu kebanggaan apabila kita datang ke undangan seorang raja. Ya, adik-adik pernah melihat seorang raja? Kalau zaman sekarang tidak ada raja. Kalau ada yang bilang pernah lihat, itu tidak benar. Yang kita lihat adalah seorang presiden atau pejabat. Kalau di daerah, kalau di provinsi itu gubernur. Kalau kabupaten bupati, ya. Nah, dalam cerita Injil tadi, seorang raja mengundang
orang banyak karena pernikahan anak tunggalnya. Tetapi pada saat hari pernikahannya sudah tiba, tidak ada seorang pun yang datang ke pestanya. Ada yang beralasan mau ke ladang lah, mau mengurus usahanya lah. Yang pasti mereka semua beralasan sibuk. Terus sang raja kemudian sangat kecewa. Tetapi sang raja tidak kehabisan akal. Sang raja kemudian menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang yang ada di jalanan, yang ada di persimpangan jalan, untuk datang ke pestanya. Maka setelah hamba-hambanya memanggil orang, siapapun itu yang ada di jalanan, datanglah banyak orang dan memenuhi ruang pesta. Orang kemudian berpesta dan bergembira. Pesta dan bergembira. Ya, adik-adik, tentunya di dalam cerita Alkitab ini kita semua tahu, apabila seorang raja mengundang, akan kecewa apabila yang diundang tidak datang. Nah, di dalam pesta ini yang mengundang adalah Allah Bapa di surga. Anak tunggalnya adalah Yesus Kristus. Bapa mengundang kita semua untuk datang ke pesta bersama-sama di dalam perjamuan itu. Tuhan Yesus juga, Allah Bapa di surga juga mengundang kita untuk menjadi seorang hamba yang percaya kepada putranya Yesus, karena dialah Sang Juru Selamat. Adik-adik di rumah, jangan malas-malas. Tetap menjadi anak Yesus yang baik. Karena Sang Bapa di surga sudah memanggil kita untuk menjadi pengikut Yesus yang baik. Zaman sekarang, lagi pandemi begini, jangan terlalu bebas keluar. Jangan lupa menjaga kesehatan. Cuci tangan sebelum makan atau dari luar cuci tangan. Ya, pakai hand sanitizer. Ya, kemudian rajin belajar. Jangan ada yang malas-malas. Di zaman sekarang tidak ketemu dengan gurunya, pada malas semua. Kasihan ya, orang tua, mama di rumah kasihan, kakak juga kasihan yang mengajari. Adik-adik harus menjadi anak Yesus yang baik. Rajin belajar, rajin berdoa, tetap menjadi anak Yesus yang baik. Nah, adik-adik sekalian, di dalam firman Tuhan ini, dalam cerita ini, dikatakan bahwa dalam cerita itu yang dimaksudkan dengan sang raja adalah Allah dan anaknya tentu saja Yesus. Allah akan mengadakan perayaan besar-besaran untuk anaknya di surga dan kita semua diundangnya. Kakak tidak tahu kenapa, tetapi sebagian orang menolak undangannya. Kalian telah diundangnya, maka kakak harap kalian mau kakak harap kalian mau menerima undangannya. Jadi adik-adik sekalian, kita sudah diundang Allah Bapa. Marilah kita datang ke undangannya dan kita menjadi anak Yesus yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ada Rosario Misioner. Kita sekarang ada di bulan Rosario Misioner. Adik-adik sekalian, jangan malas untuk berdoa Rosario, ya. Jangan malas. Tetap rajin doa Rosario. Ada yang online, kita bisa ikuti dari YouTube, ya. Kita bisa mengikuti karena ada secara bergiliran keuskupan-keuskupan yang ada di seluruh Indonesia. Untuk itu adik-adik sekalian, tetap menjadi anak yang baik, rajin baca Alkitab dan rajin doa Rosario. Yang pasti, anak sekami adalah anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, karena suka berbagi. Kiranya renungan kita hari ini menjadi renungan yang baik, renungan yang dapat kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Tetap menjadi anak yang baik dan sayang orang tua, terlebih sayang Tuhan Yesus. Nats, renungan kita pada hari ini yaitu, sesungguhnya hidangan telah
kusediakan lembu-lembu, jantan dan lemak piaraanku telah kusembeli. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin itu. Oke, adik-adik sekalian, sekali lagi jadilah anak kami yang baik, selalu rendah hati dan rajin berdoa dan rajin belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo adik-adik, sekarang kita masuk dalam kreativitas ya. Sudah siap? Oke, apa saja sih yang kita perlukan minggu ini? Nah, saya kasih tahu ya, yang perlu adik-adik siapkan kertas origami atau kertas karton yang tipis juga boleh. Ada kertas karton, gunting, lem atau double tip, spidol. Kita mau buat apa? Ikuti Kakak V ya. Pertama-tama adik-adik ambil kertas karton, lalu dilipat dua seperti ini. Seperti ini. Lalu adik-adik menggambar pola telapak tangan di kertas yang sudah dilipat seperti ini. Adik-adik taruh telapak tangannya di sebelah sini ya. Jadi saat digunting nanti dia tersambung. Oke? Nah, kalau sudah jadi polanya, adik-adik tinggal gunting. Jadinya seperti ini ya setelah digunting. Lalu adik-adik ambil kertas origami, lalu dilipat dua. Nih, lalu dilipat lagi. Jadi seperti ini, adik-adik gunting dan buat pola hati. Jangan salah gunting ya. Nah, jadinya dua bentuk hati seperti ini. Sekarang kita tempelkan pada gambar telapak tangan yang adik-adik buat tadi. Jadinya seperti ini. Kita lem dulu ya. Adik-adik lem yang ini. Jadi seperti ini ya, satu dulu, lalu kita tempel lagi satu, tapi tidak semuanya. Tapi adik-adik lemnya setengah saja. Tadang! Dia setengah saja ya adik-adik. Nah adik-adik, setelah adik-adik tulis ayat minggu ini seperti ini, dibuka ini ayatnya ya. Di depan adik-adik boleh tulis seperti ini, undangan untuk kamu. Adik-adik boleh tulis nama adik-adik, dan juga adik-adik boleh warnai gambar apapun yang adik-adik mau untuk mempercantik undangan adik-adik. Mudah kan adik-adik? Bisa dong buat di rumah sendiri. Oke. Nah adik-adik, sekarang kreativitas kita sudah jadi. Kakak V mau tanya, siapa yang mau diundang dalam perjamuan yang Tuhan sediakan? Nah, adik-adik pasti mau dong. Caranya bagaimana kak? Adik-adik harus rajin berdoa di rumah dan rajin melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya kreativitas kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Salam misioner. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin.
Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau telah mengundang kami pada perayaan Pesta Surgawi. Jika ada orang yang tidak mau menerima undangan-Mu, semoga hari ini mereka mau menerimanya dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersiap. Tuhan sertamu, kita sekalian, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan juga keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekalian yang di rumah, demikian pendampingan kita hari ini. Ingat protokol kesehatan. Jangan lupa doa bersama. Dan lebih giat belajar lagi ya di rumah. Dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjaga kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.